Anime action tapi gak bisa nampilin adegan action. Anime fanservice tapi gak bisa ngasih fanservice. Anime fantasi tapi gak bisa ngasih dunia fantasi. Anime yang ingin ngikutin manganya tapi gak bisa sebagus manganya. Dan mungkin itu adalah definisi singkat dari The New Gate. Serius, anime The New Gate itu hancur banget. Sangat-sangat hancur. Sampai gak pantas untuk dilihat oleh kalian. Maka dari itu, admin itu gak rekomendasiin kalian untuk nonton anime ini. Baca aja manganya. Manganya itu jauh lebih berkualitas. Oke, mari kita bahas dulu latar belakang dari The New Gate. The New Gate itu anime isekai game mirip SAO yang rilis musim lalu. Anime ini diproduksi sama Yokohama Animation Lab dan juga Cloud Heart. Tahu admin, Cloud Heart itu adalah anak perusahaan dari Yokohama Animation Lab. Yang kalau kita lihat ya, anime-anime yang sudah mereka buat emang agak-agak bermasalah. Jadi wajar kalau misalkan The New Gate itu juga bermasalah. Nah, The New Gate ini memang adaptasi dari light novel. Namun banyak material manganya yang dipakai di anime ini. Atau bahkan semua scene yang ada di anime ini adalah plek-ketiplek dari manganya. Untuk penjelasannya udah admin bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton. Anime ini tuh hancur banget dari setiap sisi. Di story, banyak banget story yang di skip. Dan karakternya itu banyak yang dihilangin. Padahal itu penting banget untuk perkembangan dunia dan juga MC. Tapi malah di skip. Sepenting temennya Tiara aja dihilangin. Membuat storynya itu kerasa diburu-buru banget. Bukan kerasa diburu-buru sih, tapi emang diburu-buruin. Aneh banget. Sebuah anime fantasi isekai tapi nggak memperlihatkan konsep dunia yang fantasi. Dari segi visual lebih hancur. Gak layak banget untuk anime zaman sekarang. Gak konsisten banget desain karakternya. Berubah-ubah terus. Tapi berubahnya itu ke yang lebih buruk, bukan ke yang lebih bagus. Adegannya itu kaku banget, actionnya lebih kaku, dan koreografi pergerakan karakternya gak jelas banget. Banyak banget adegan action yang aneh dan gak kerasa actionnya. Salah satu yang paling parah itu ada adegan yang ngeglitch. Nih, admin liatin ke kalian. Nah, kalian ngeliat ada apa? Kerasa nggak ada yang aneh di situ? Mari kita coba perlambat. Nah, itu nge-glitch. Tangannya yang awalnya di bawah jadi ke atas. Koreografinya itu ya aneh banget gitu. Yang awalnya tangannya di bawah tiba-tiba nge-glitch ke atas. Koreografinya itu yang saking jeleknya, nggak ada tuh adegan saling tangkis atau parry, cuma ada adegan saling ayunin pedang. Dan itu cuma beberapa kali, cuma sekali tebas, dua kali tebas, plus, beres. Dan ya gimana mau ngasih action yang bagus gitu ya, kalau adegan actionnya aja kayak gini. Nah, kita udah ngomongin dari segi visual dan story. Sekarang kita masuk ke musiknya. Musiknya itu juga sama-sama parah, sepi banget. Miskin scoring dan musik banget. Terus opening dan endingnya itu nggak memorable. Sampai sekarang Abin nggak ingat nih gimana opening dan endingnya. Saking nggak enak didengar gitu. Saking nggak pas dan emang nggak membekas aja gitu. Dan ya anime ini jadi serasa hampa gitu. Hampa aja gitu ketika nonton anime ini karena sepi musik, sepi scoring gitu, sepi banget. Dan sebenarnya udah admin bahas di video sebelumnya soal kejelekan The New Gate. Cuma admin tuh nonton sampai akhir karena berharap akan lebih baik. Ternyata makin akhir, makin kesini malah makin parah. Visualnya itu makin absurd, makin gak jelas. Yang paling mending admin gitu ya, mungkin ya di akhir episode pas scene pesta. Nah, di situ tuh penampilan Snake itu yang paling mending. Walau ya masih jelek sih, tapi ya dari semua episodenya di situ Snake bisa dibilang paling cantik. Cuma di situ doang Snake itu cantik banget. Kalau yang lainnya ya gitulah. Dan ya anime itu serasa jadi anime yang penting ada, yang penting jadi kerjaan studio. Bukan sebuah anime yang ada untuk ngasih kualitas. Dan kelihatan banget malesnya. Karena semua material yang ada di manganya itu dipakai secara plek-ketiplek di sini. Cuma ya dipakainya itu dengan tidak benar, dengan tidak maksimal, dengan tidak niat. Low budget banget. Admin serius kasihan sama artis manganya atau yang buat manganya yang udah susah-susah naikin The New Gate dengan ngasih kualitas manga yang keren. Tapi material manga yang dibuat oleh artis ini
dipakai dengan tidak benar oleh animenya. Jadi ngerasa sia-sia gitulah manganya itu. Nah, lanjut kita ke fan service ya. Dari fan service-nya, The New Gate itu layaknya anime isekai pada umumnya yang mau ngasih fan service karakter. Dia masukin tuh karakter-karakter yang harusnya cantik, dan dimasukin juga adegan-adegan komedi dewasa. Misalnya baju hilang karena slime. Tapi ya fan service-nya itu gimana mau bisa dinikmatin kalau visualnya aja jelek dan gak konsisten. Yang paling parah mungkin ada sebuah scene yang gak tahu ini tuh fan service, gak tahu itu lupa digambar. Tapi ada karakter ya, atau si Putri gitu, karakter Putri saat admin lupa namanya, yang tiba-tiba celananya itu hilang. Jadi ya gak pakai celana. Kalau ini fan service, aneh banget gak sih? Karena ya maksa gitu. Awalnya pakai celana jadi nggak pakai. Kalau ini emang kesalahan visual, maka ya males banget studionya. Hal sesimpel celananya aja mereka itu gak gambar. Intinya ya anime itu serasa jadi anime yang mau ngasih fan service tapi gak bisa ngasih fan service. Jadi nggak tahu ini anime itu mau ngasih apa. Story gak bisa ngasih karena banyak yang dipotong. Action juga gak bisa karena kaku banget dan gak jelas actionnya itu. Fan service juga enggak karena gak enak dipandang. Jadi aneh banget gitu. Aneh banget tujuan animenya itu apa. Gak jelas tujuan anime ini. Gak tahu mau ngasih apa ke penonton. Dan ya The New Gate ini tuh terlihat sebagai anime low budget banget. Tapi mereka itu ngebet pingin masukin seiyu populer. Dan memang banyak seiyu populer yang dimasukin. Ada Ono Kenso dan juga istrinya Hanazawa Kana. Ada juga Seto Asami, Hondo Kaede, bahkan Lin. Itu semua seiyu populer yang pastinya bayaran seiyunya itu nggak murah. Apalagi Hanazawa Kana yang populer banget, pasti mahal lah. Dan ya pasti kita tahu kalau semua budget anime itu masuk kemana. Ya masuk ke seiyu lah ya. Dan ini adalah pilihan yang buruk sih bagi admin. Udah tahu animenya itu low budget, tapi ngebet pengen narik seiyu populer. Padahal yang paling penting dalam sebuah anime adalah kualitas visual dan story-nya, bukan seiyunya. Sekali lagi, jangan kalian nonton anime The New Gate. Jangan kalian buang waktu kalian untuk nonton anime yang gak berkualitas. Baca aja manganya. Lebih baik baca manganya. Manganya itu lebih berkualitas. Story-nya itu lebih rinci. Pengenalan karakter dan dunianya itu lebih bagus. Visualnya jauh lebih bagus. Karakternya lebih cakep di manganya dari animenya. Serius, cakep banget karakternya itu di manganya. Jadi baca aja manganya. Nah, itulah dia review dari The New Gate. Anime yang gak jelas. Dan dari semua kejelekan The New Gate, admin rasa pantas untuk ngasih skor 1 ke anime ini. Dan ya sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.